Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Joko, NPM 192114042 dari program studi farmasi. Saya ingin mempresentasikan PPT proposal saya yang saya kerjakan yang berjudul identifikasi borak dan formalin pada mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran. Latar belakang penelitian. Masalah pangan merupakan masalah pokok yang mendasari seluruh kehidupan. Pangan yang bertindak sebagai kebutuhan dasar manusia juga sangat mempengaruhi derajat kesehatan, kualitas hidup, serta tingkat pembangunan bangsa. Salah satu permasalahan dalam bidang pangan adalah tentang keamanan pangan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan upaya kesehatan secara keseluruhan. Keamanan pangan harus mendapatkan perhatian terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan terhadap mutu dan keamanan makanan, terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Untuk mendapatkan makanan seperti yang diinginkan, maka sering pada proses pembuatannya ditambahkan bahan tambahan yang lebih dikenal dengan sebutan bahan tambahan pangan BTP atau food additive. Data penelitian pada tahun 2004 oleh BPOM di Indonesia menemukan bahwa terdapat kandungan bahan kimia formalin paling banyak pada mie basah. Hasil penelitian saya pada 10 sampel mie basah menunjukkan bahwa 7 sampel mie basah di Bogor, Jakarta, dan Depok mengandung formalin. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hapsah, yaitu dari 20 sampel mie basah di Depok ditemukan 11 sampel positif mengandung formalin. Sedangkan hasil penelitian oleh EKI yang dilakukan terhadap 36 pedagang mie basah di pasar tradisional Kota Semarang menunjukkan bahwa 41,7% mie basah mengandung formalin. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi borak dan formalin pada mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui apakah mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran mengandung borak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran mengandung formalin. Hipotesis penelitian: mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran mengandung borak. Mie basah yang beredar di pasar tradisional kisaran mengandung formalin. Rancangan penelitian: sampel mie diuji kualitatif dengan parameter formalin, uji KMN-O4, uji tolen, uji test kit, dan borak yaitu uji nyala, uji warna, dan uji test kit. Metode penelitian: alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan digital, cawan porselin, pencepit tabung reaksi, plat tetes, pipet tetes, sendok tanduk, tanur, kertas saring, tabung reaksi, plat tabung reaksi, beker gelas, Erlenmeyer, gelas ukur, pisau, gunting, lumpang, dan stamper, kertas label, pengenang gas air, kertas perkamen, plastik putih, dan karet. Bahan yang digunakan adalah mie basah, asam sulfat, metanol, aquades, asam klorida, agen O3, NaOH, NH4OH, KMN-O4, kunyit, borak, formalin, reagen, test kit borak, dan formalin. Prosedur kerja: A. Metode uji nyala. Metode uji nyala pada borak: pertama, ditimbang sejumlah sampel sebanyak 5 gram sampel, lalu dibakar sampai terbentuk arang. Arang yang terbentuk dihancurkan, digerus sampai lembut.
Serbuk yang terbentuk masukkan ke dalam cawan penguap. Tambahkan 10 tetes H2SO4 pekat dan 2 ml metanol ke dalam cawan porselin. Uap yang terjadi segera dibakar. Nyala api yang timbul akan berwarna hijau jika mengandung boraks. B. Metode uji warna dengan kertas kurkumin. Menurut Tubagus dan kawan-kawan, metode uji warna dengan kertas kurkumin: pertama, sampel mie basah dipotong-potong lalu digerus sampai halus. 2. Ditimbang 15 gram sampel yang sudah dihaluskan. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. 3. Gencerkan dengan aquadex 25 ml lalu diasamkan dengan HCl sebanyak 1 ml. Kemudian dicelupkan kertas kurkumin, dikeringkan pada suhu kamar. Apabila kertas kurkumin akan berwarna merah kecoklatan, maka hasilnya dinyatakan positif boraks. C. Metode EG test boraks atau test kit boraks. 1. Dimasukkan sampel mie basah secukupnya dalam volume 50 ml air panas, lalu cacah dan hancurkan sampel dengan spatula sampai larut seluruhnya. 2. Kemudian disiapkan tabung reaksi, masukkan 1-3 ml sampel serta ditambahkan 5 tetes reagen boraks, aduk hingga merata. 3. Lalu disiapkan 1 lembar vapor boraks dan teteskan pada ujung vapor sebanyak 2 tetes. 4. Amati perubahan warnanya. Jika terbentuk bercak merah atau terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah sampai merah tua, menunjukkan sampel tersebut positif boraks. D. Uji tolen. Metode uji tolen pada formalin. 1. Sampel mie basah dipotong-potong lalu digerus sampai halus. 2. Ditimbang 15 gram sampel yang sudah dihaluskan dan gencerkan dengan aquadex lalu disaring. 3. Dimasukkan 1 ml larutan AgNO3 atau perak nitrat ditambah 1 ml NaOH ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan NH4OH sampai larutan hilang dan ditambahkan 1 ml sampel. Kemudian dipanaskan selama 1-2 menit. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Jika terdapat cermin perak, berarti sampel tersebut mengandung formalin. C. KMnO4 atau kalium permanganat. 1. Diisi tabung reaksi A dengan aquadex sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan 1 tetes KMnO4 1N. Lalu dihomogenkan dengan pengaduk. 4. Diisi tabung reaksi B dengan aquadex 10 ml. Kemudian dimasukkan sampel sebanyak 5 gram. Lalu dihomogenkan dengan pengaduk. 7. Setelah itu disaring dengan kertas saring untuk diambil filtratnya. Kemudian dimasukkan filtrat ke dalam tabung A. 9. Dan ditunggu sampai 30 menit. Jika warna merah jambu pudar, maka menunjukkan sampel tersebut mengandung formalin. F. Pengujian formalin atau test kit formalin. Pertama, sampel dicincang kecil-kecil. Kedua, kemudian dimasukkan sampel sebanyak 10 gram ke dalam beker gelas. 3. Dan direndam sampel dengan aquadex secukupnya. 4. Lalu diambil larutan sampel sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. 5. Teteskan reagen 1 formalin sebanyak 5 tetes. Setelah itu ditambahkan reagen 2 yang berupa serbuk sebanyak 1 sendok kecil. Kemudian ditunggu selama 10 menit untuk mengetahui perubahan warna yang akan terjadi pada larutan sampel. Apabila larutan berubah warna menjadi pink keunguan, maka sampel dinyatakan positif mengandung formalin. Uji KMnO4 atau kalium permanganat. 1. Diisi tabung reaksi A dengan aquadex sebanyak 2 ml.
Kemudian ditambahkan 1 tetes KMN O4 1N, lalu dihomogenkan dengan pengaduk. 4. Diisi tabung reaksi B dengan aqua gas 10 ml. Kemudian dimasukkan sampel sebanyak 5 gram, lalu dihomogenkan dengan pengaduk. Setelah itu disaring dengan kertas saring untuk diambil filtratnya. Kemudian dimasukkan filtrat ke dalam tabung A dan ditunggu sampai 30 menit. Jika warna merah jamur pudar, maka menunjukkan sampel tersebut mengandung formalin. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau salah mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.